yes. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita. Tidak pernah kita dibiarkan sendiri, seperti Danu itu yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Di setiap musim, mau musim kenapa, musim rambutan, musim mangga, Tuhan selalu ada bersama kita. Haleluya. Di masa pandemi COVID-19 pun Tuhan tetap ada bersama kita. Percaya, katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita baca dengan bersemangat bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kolose 2 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin ya. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak tetap di dalam Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa menyeret kita jauh dari Tuhan. Dunia yang semakin menarik, dunia yang semakin gemerlap, penuh dengan pesona, itu juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ditambah lagi dengan masalah-masalah hidup yang berat, kesulitan-kesulitan di mana-mana membuat kita bimbang dan ragu, bertanya-tanya, adakah Tuhan? Kalau Tuhan ada, mengapa keadaan seperti ini? Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimanapun keadaan di dalam dunia ini, kita harus tetap di dalam Dia. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita bertahan sedikit waktu lagi sampai Dia datang untuk menjemput kita. Dia ingin di dalam penantian ini kita tetap di dalam Dia, jangan bergeser sedikit pun dari pengharapan Injil yang telah disampaikannya. Rasul Paulus memiliki seorang murid yang bernama Demas. Demas ini dulu adalah pengikut Kristus Yesus yang dibimbing oleh Rasul Paulus, dan dia mengikut Rasul Paulus dan mereka sama-sama berjalan mengiring Tuhan. Tetapi pada akhirnya Demas mencintai dunia ini dan dia meninggalkan Tuhan dan meninggalkan Rasul Paulus. Nah, itu bisa Ibu baca dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Ya. Di sana dikatakan, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas telah mencintai dunia ini, hatinya berubah terhadap Tuhan oleh karena daya tarik dunia ini.
Itu dulu, sebelum dunia tidak semegah ini, sebelum dunia tidak semaju sekarang. Tetapi dia tergoda mencintai dunia dan tidak lagi tetap di dalam Kristus. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, karena kamu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Amin, Ibu Bapak. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Itulah kerinduan Tuhan. Amat terlebih di masa-masa yang serba tidak menentu ini, kita harus bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita harus bisa bertahan walaupun kita mengalami banyak tekanan. Untuk bertahan itu sulit, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Dia memberikan firman dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita setiap hari harus membaca firman Tuhan, setiap hari harus berdoa dan selalu beribadah kepada Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Haleluya. Mengapa kita harus berada? Mengapa kita harus tetap di dalam Yesus? Karena ketika kita berada di posisi Yesus, kita memiliki kedudukan yang tepat, kita memiliki tempat yang benar, kita memiliki suatu keadaan yang paling aman. Sebab Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dalam Yohanes pasal 15. Dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Apa dikatakan di sana? Dia mengatakan dalam ayat ke-4 sampai ayat 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bila kamu di dalam aku, kata Yesus, kamu tetap di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Berbuah apa, Ibu Bapak? Berbuah banyak. Ibu Bapak mau berbuah, semua kita mau berbuah. Kita, itulah sebabnya kita harus tetap di dalam Dia. Tidak salah kita mengikut Yesus. Yesus yang memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi umat-umatnya. Maka kita tidak salah tempat. Itulah tempat yang paling benar. Sebab dialah yang telah ditentukan Allah menjadi pokok keselamatan. Dialah menjadi tempat atau juru selamat dunia. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, hanya kepada Yesus nama itu diberikan, dan hanya di dalam Dialah manusia selamat dunia dan akhirat. Maka bersyukurlah Ibu Bapak kalau Yesus memilih kita. Amin. Bukan kita yang memilih Yesus. Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Yesus yang memilih kita, Allah yang memilih kita.
kita. Makanya salah dulu lagu ini. Ada yang lagi hodo bilik rezeki ada. Hodo rajaku si paruaan dan bermeliara di Tuhan materi. Ada ayat pertamanya hodo bilik rezeki. Kita katanya memilih Tuhan menjadi raja kita. Sebenarnya tidak, tapi Tuhan yang memilih kita. Itu dah orang salah. Tuhan itu yang memilih kita, dan kita yang memilih di mana dah? Tuhan yang memilih kita. Yesus katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dia pilih kita untuk tinggal di dalam Dia. Selain kita tetap tinggal di dalam Dia, kita juga harus berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Marurat kita di Tuhan ini. Sehingga dengan akar ini kita tidak akan tumbang. Kita tidak akan goyah dan tidak akan tergeletak oleh karena kita punya akar. Nah, bagaimana caranya supaya kita berakar? Kita harus menjadi pohon-pohon, tanaman-tanaman Tuhan yang mau ditanam oleh Tuhan. Kalau pohon itu kan harus ditanam, maka kita harus menjadi orang-orang yang mau ditanam oleh Tuhan. Di mana kita ditanam oleh Tuhan? Jawabannya di dalam rumah Tuhan. Ya, ada ayatnya ya, Mazmur 92 itu ya. Dalam Mazmur 92 dikatakan bahwa orang, ayat 13, bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi di mana kita ditanam supaya kita berakar? Di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Ditanam di dalam rumah Tuhan, bukan di porlak kita ditanam. Dauda amang dominan dan di porlak, tetapi di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Maka ketika kita ditanam di rumah Tuhan, kita akan memiliki akar. Akar kita akan sangat dalam. Akar inilah yang menahan pohon sehingga tidak tumbang kalau diterpa angin pencobaan, tidak tumbang kalau diterpa masalah-masalah. Akar ini selain menahan pohon supaya tetap berdiri kokoh, juga akar itu mencari makanan, mencari air untuk diminum, mencari makanan untuk dimakan. Itulah makanya bahwa ibadah itu memberi berkat. Makanya Musa katakan dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahunmu. Amin. Ibadah. Jadi ibadah itu adalah akar. Kita berakar dalam ibadah, sehingga dengan ibadah itu akar itu mencari makanan, mencari air di bawah. Ibadah itu akan mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Dan juga ibadah itu, akar itu membuat pohon kehidupan kita kuat walaupun ada masalah, persoalan yang menerpa kita, karena kita punya akar yang kuat dan akar yang dalam dan akar yang banyak, maka kehidupan kita tidak akan tumbang, tidak akan jatuh diterpa persoalan-persoalan di dunia ini. Kita ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Paulus katakan, berakarlah kau di dalam Tuhan. Kau harus berakar. Maka kita harus mau ditanam oleh Tuhan, dan kita juga dibangun. Selain berakar, itu
adalah bahwa kita menggambarkan bahwa kita ini adalah pohon atau ladang Allah, tetapi di sana juga ada kata dibangun. Kita juga adalah bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9 dan 1 Korintus 3 ayat 9. Di sana dikatakan bahwa kita adalah ladang Allah dan juga bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita adalah ladang Allah dan juga bangunan Allah. Amin. Maka kita selain kita ditanam, tertanam di dalam ibadah, tertanam di dalam firman Tuhan, kita juga harus dibangun menjadi bangunan Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 2 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan di sana, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Amin. Paulus Petrus katakan, biarlah kamu juga dipergunakan. Jadi hidup kita harus mau dipergunakan oleh Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita dibangun menjadi sebuah bangunan yang kokoh, sehingga bangunan kehidupan kita dipakai oleh Tuhan, yang mana dari dalam hidup kita ada persembahan rohani kepada Tuhan yang dimulai dari ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jadi bagaimana caranya supaya bangunan kita itu kuat? Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus katakan, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman-Ku. Dia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan datang, banjir datang, rumah itu tetap kokoh karena dibangun di atas batu. Tetapi orang yang bodoh akan membangun, tapi orang bodoh adalah orang yang mendengar firman-Ku tetapi tidak melakukan. Ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan datang, banjir datang, rumah itu pun akan roboh hebat kerusakannya karena dibangun di atas pasir. Itulah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukan. Jadi bagaimana caranya supaya kita dibangun di atas Tuhan, di atas Kristus, dan kita menjadi bangunan yang kuat? Kita harus mendengar firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan. Amin. Suka melakukan firman Tuhan, tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan. Maka hidup kita sama seperti bangunan yang kokoh. Kita menjadi Kristen batu, bukan Kristen pasir. Amin. Ibu bapak, ibu tahu Kristen batu? Kristen batu itu kokoh. Hujan pun datang, banjir pun datang, dia tetap kokoh, tidak pernah goyah, tidak pernah mundur. Tetapi kalau Kristen pasir, ibu bapak lihatlah pasir, kita colek sedikit, dia langsung berubah, ya kan? Kita pijak, berubah, ditiup angin, berubah. Begitulah orang-orang Kristen yang tidak Kristen pasir. Kalau dia sedikit diterpa masalah, dia berubah. Sedikit dia disenggol temannya, berubah, mundur. Tapi di sini semua Kristen batu. Amin. Kristen batu bukan Kristen pasir. Kristen batu kokoh, jangan Kristen pasir. Nah, selanjutnya di sini dikatakan setelah kita tetap di dalam Tuhan, kemudian kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan Paulus juga katakan dalam ayat selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini ada hubungan antara iman dengan syukur. Supaya iman kita bertambah teguh, maka kita harus banyak bersyukur. Hati kita harus melimpah dengan syukur. Karena ucapan syukur kita, hati yang melimpah dengan syukur akan membuat iman kita bertambah teguh, akan membuat iman kita subur. Amin. Subur. Jadi iman kita ini akan subur di saat kita banyak mengucap syukur. Jadi sama-sama. Amin. Syukur, syukur. Hatimu harus melimpah dengan syukur untuk menyuburkan iman. Banyak bersyukur, iman pun subur. Banyak bersyukur, iman pun kropos dan kering. Ibu bapak banyak bersyukur, bersyukur saja kita. Bersyukur saja. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Itu yang dikehendaki. Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan kita cemburu, mengingini harta orang lain, mengingini pekerjaan atau keadaan orang lain. Biar orang lain lebih hebat, kita harus bersyukur dengan keadaan kita. Jangan kita menyesali diri dan mempersalahkan diri dan mempersalahkan Tuhan. Tetapi kita harus selalu mengucap syukur bagaimanapun keadaan kita. Suatu saat kita akan diangkat oleh Tuhan ketika kita selalu mengucap syukur. Ada satu cerita ibu bapak ya, seorang yang selalu mengabian. Ibu tahu dulu mengabian? Mengabian ya. Walau pas Indonesia tak kuat kan? Iri itu deh pas Indonesia mengabian. Iri cemburu ya. Iya. Bapak ini kerjanya ya tukang belah batu. Tukang membelah batu. Kerjanya memecahkan batu dan hancurkan batu. Tiap hari dia pukul batu, semua batu hancur dibuatnya. Berarti dia hebat kan? Dia hebat, dia bisa hancurkan batu. Nah, waktu itu dia menghancurkan batu, tiba-tiba matahari datang. Dia namanya diterpa, sehingga dia kepanasan. Dia pukul batu, dia kepanasan, dia baru panas sekali, dipandangnya ke atas matahari. Panas sekali. Berarti matahari lebih hebat dari saya katanya kan? Kalau begitu aku jadi matahari lah katanya. Dia pengen jadi matahari. Karena matahari dia bisa membuat dia gerak kepanasan. Maka suara dari langit berkata, baik, hari ini kau menjadi matahari katanya. Langsung dia jadi matahari. Sekarang dia ada di atas. Dia di atas menyinari seluruh bumi, membuat orang-orang kepanasan. Tiba-tiba datang awan. Awan pun menutupi matahari. Dari awan ini, aku mau ditutupi. Kalau begitu awan yang dicabut dari matahari. Dia berdoa supaya dia dijadikan awan. Suara pun datang. Kamu jadi awan. Dia jadi awan. Waduh, aku awan. Mantap. Dia tutupi matahari. Dia tutupi bulan. Dia tutupi bintang-bintang. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, awan pun berubah menjadi air, menjadi hujan. Lalu awan pun hancur dan jadi hujan, jadi air. Dan dia bilang, aduh berarti awan, air lebih hebat dari awan. Aku mau jadi hujan. Nah, makanya dia pun jadi hujan. Jadi hujan dan dia turun meluncur, menghancurkan bumi, melongsorkan gunung-gunung, mengakibatkan banjir dan mengakibatkan longsor dan kerusakan-kerusakan di mana. Oleh hujan dia hantam semua, termasuklah kolam-kolam yang ada di laut Tawas semua dibikin pecah oleh hujan ya. Kolamnya Pak Yo juga hancur
Orang Jepang Kunto ini juga kencang juga. Hujan terus, dia bersenang-senang, mantap, aku lebih mantap dari semua. Tiba-tiba hujan ini menerpa sebuah batu dan besar. Batu ini pun tidak bergerak, batu ini pun tidak mau hancur. Dia heran, batu ini hebat dari aku. Kalau begitu aku menjadi batu. Suara berkata, baik jadi batu kau. Langsung dia jadi batu. Waduh, datang air, batu tetap kokoh. Datang hujan, batu tidak pecah. Justru batu kokoh terus. Tetapi tiba-tiba dia mendengar ada orang pukul batu. Dipukul dia. Batu pun pecah. Batu kalah kalau begitu. Coba batu dia bicara dari batu. Aku mau jadi tukang batu. Akhirnya kembali dari tukang pecah batu. Amin ibu bapak. Padahal dari dia adalah tukang pecah batu, kembali menjadi tukang pecah batu. Dia tidak bersyukur dengan keadaannya. Jadi di sini ibu bapak sekalian mengajarkan kepada kita supaya iman kita bertambah teguh dalam menjalani hari-hari hidup ini, maka kita harus banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Jangan bersungguh-sungguh. Unang sewa melebihan, tetapi ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itu akan membuat iman kita subur. Ketika iman kita subur, iman kita kuat, maka iman itulah yang akan menolong dan memberkati kita. Maka katakan dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan di sana. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Teguh. Maka kita harus melihat contoh adalah jemaat mula-mula. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2, inilah mereka yang setelah menerima Kristus Yesus, mereka kuat, mereka mau dan sanggup mati buat Tuhan. Tetapi kuncinya di mana? Kuncinya adalah ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, jadi pada waktu itu langsung 3.000 jiwa menerima Yesus, percaya kepada Yesus dan dibaptis 3.000. Ibu bapak bisa membayangkan bagaimana Petrus membaptis 3.000 orang, 11 rasul membaptis 3.000 orang. Berapa lama mereka membaptis itu ya? Dalam baptis selama 3.000 ya, 3.000. Sampai bengkok mungkin Petrus, sakit pinggangnya membaptis 3.000 orang. Tetapi ayat 42, setelah mereka menerima Yesus dan memberi diri dibaptis, mereka bertekun. Ini ayat 42. Mereka langsung bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam mendengarkan firman, pendalaman Alkitab di dalam pengajaran rasul-rasul, dan juga mereka tekun dalam persekutuan, itulah perhimpunan. Mereka tekun beribadah, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus tekun dalam mendengarkan firman Tuhan, tekun dalam persekutuan, tekun beribadah, dan juga tekun untuk berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, berkumpul untuk membicarakan kerajaan Allah, dan juga tekun memecahkan roti. Memecahkan roti di sini bisa saja berjam kudus dan juga bisa saja berjam kasih, karena mereka beribadah dari rumah ke rumah, dan di sana ada perjamuan kasih karena mereka sudah melebur dalam kasih Allah. Amin. Melebur
sehingga mereka itu tekun ibadah dan habis ibadah mereka memecahkan roti. Dan terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kita juga harus tekun dalam berdoa. Amin. Berdoa jangan dilalaikan ibu bapak, jangan anggap enteng terhadap doa. Doa itulah kekuatan kita, doa itulah napas kita yang tak dapat kita lakukan akan terjadi bila kita berdoa sungguh-sungguh. Amin. Iya, harus berdoa sungguh-sungguh. Kita semua kan manusia-manusia lemah yang tidak terpandang, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang lain. Tetapi kalau kita banyak berdoa, kita pasti akan lebih hebat dari mereka. Amin. Karena itu bertekunlah dalam doa. Itulah sebabnya murid-murid ini setelah mereka tekun dan tekun, mereka pun masuk dalam penderitaan yang besar. Jumlah mereka sudah 3.000, kemudian sebulan lagi jadi 5.000, dan terus bertambah-tambah. Lalu Tuhan tidak ingin supaya mereka terus aman-aman saja di Yerusalem, menikmati persekutuan, menikmati ibadah. Maka Tuhan kirimkan penganiayaan supaya mereka berserak, supaya firman Tuhan berserak dan tersiar kemana-mana. Maka Tuhan kirimkan menganiaya jemaat yang 5.000 ini. Disiksa mereka, dibunuh. Maka mereka pun lari ke Samaria, lari ke kota-kota lain. Dan ketika mereka lari, di situ mereka memberitakan Injil, mereka bersaksi, sehingga makin banyaklah orang yang menerima Yesus. Bahkan mereka rela menderita untuk Yesus, bahkan mati pun untuk Yesus mereka mau. Ibu bapak, penderitaan kita di hari-hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan mereka. Ada yang dipegang kepalanya karena mereka percaya Yesus. Kita menderita karena masalah kita sendiri. Itu terlalu gampang untuk ditolong oleh Tuhan. Kuncinya adalah kita tetap di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, iman kita bertambah teguh, dan kita banyak bersyukur dan teguh dalam berdoa. Itulah kekuatan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai menerpa, ku tetap cinta. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap di dalam Engkau, sebab tidak ada tempat yang paling aman dan yang benar selain di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta, terlalu banyak yang Tuhan beri, terlalu banyak yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku kalah.
tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas dengan apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin, haleluya. Ku tetap setia walau pandang menerpa, walau teman datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas dengan apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta
sama-sama berdoa. Yang mau didoakan, angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, lihatlah anak-anakmu yang mengangkat tangan kepadamu. Mungkin mereka memiliki kerinduan hati, atau sedang menderita, atau mengalami persoalan yang berat dalam hidupnya. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup melindungi kami, dan yang sanggup mencukupkan semua keperluan kami, bahkan Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Maka pada siang hari ini, saudara-saudara kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengetahui apa kerinduan hati mereka. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah pertolongan, turunlah berkat, turunlah jawaban, kesembuhan, kekuatan, berkat dan pemulihan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan. Terima kasih. Berarti terus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Namamu dimuliakan, kemuliaan-Mu nyata. Berkatilah daerah kami ini, berkatilah Dolok Maima, Tawar, Simpang 3, sekitarnya. Jadi makmur dan sejahtera. Jadikan semua orang-orang takut akan Tuhan, haus dan lapar kepada Tuhan. Berkati ladang-ladang, berkati mata pencaharian, sumber-sumber rezeki mereka, bahkan perusahaan tempat mereka bekerja. Tuhan memberkati dan berikan kesejahteraan kepada semua umat-Mu ini, juga buat semua penduduk di desa ini. Tuhan membuka pemerintah desa untuk memperbaiki jalan, membuka hati orang-orang yang berkompeten untuk memperhatikan jalan-jalan kami. Memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu ini semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.